Hai good people, happy Monday. Hari ini tuh aku habis aja pulang dari meeting sekitar jam 6 malam dari Sudirman. Jadi aku langsung bergegas ke grocery store malam-malam jam 8-an buat beli bahan-bahan makanan buat seminggu. Biasanya sekali belanja mingguan itu relatif sih harganya. Kalau belanja bahan makanan aja bisa saja 200-250 ribu. Tapi kalau sama kebutuhan rumah, beras, dan lainnya bisa sampai 500 ribu. Nah, aku hari ini belanja buat 2 minggu nih karena jadwal aku hektik banget di minggu depan. Anyway, ini tuh harga untuk makan satu orang ya. Sebenarnya relatif, kalian belanjanya di mana juga mempengaruhi harga. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa menunda pekerjaan. Jadi kalau misalnya habis belanja, aku harus langsung rapiin gitu loh. Harus masukin di kulkas, motong-motong dan sebagainya. Ini tips juga buat kalian yang suka banget daun bawang kayak aku. Dan takut layu juga kalau masuk di kulkas. Kalian bisa potong-potong kecil lalu dimasukkan ke dalam freezer. Biasanya bisa tahan sampai 3 bulan sih. Setiap hari aku tuh masak sendiri. Jadi lebih hemat dan gak perlu nunggu-nunggu Gojek setiap hari. Dengan masak sendiri bisa menghemat pengeluaran sampai 200 ribu per minggu. Ya kembali lagi ya, relatif nih. Kalau misalnya tempat kalian banyak depot atau warung pasti lebih murah. Buat kalian yang mau tinggal sendiri, lebih baik nih aku kasih tips nih. Ada baiknya untuk belajar mengolah makanan. Yang simple aja deh, kayak goreng nugget, masak ayam, atau ngerebus-ngerebus gitu. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa masak deh sebenarnya. Karena skill ini benar-benar kalian butuhkan. Aku suka banget ngestok air dingin di kulkas. Setiap malam tuh aku punya kebiasaan kalau aku tuh suka banget nge-refill botol-botol air buat didinginin di dalam kulkas. Kebetulan aja pompa air aku yang aku beli di Shopee harganya 100 ribu udah rusak setelah 7 bulan pemakaian. Jadi ya lumayan capek sih, soalnya aku harus ngangkat-ngangkat galon gitu kalau mau nuang air. Cuma aku belum beli pompa baru, jadi ya pakai seadanya dulu. Anyway, botol Hydro Flash yang ada di video aku yang warnanya hitam itu bakal aku review minggu ini di Reels aku, jadi stay tune. Jadi kalau aku bersih-bersih atau beres-beres, aku tuh suka one section at a time. Jadi sekarang nih kan aku udah ngurus-ngurusin dapur, nge-refill air, cuci piring, terus bersih-bersih juga. Nah baru dari sana aku ngurusin yang lain nih. Karena aku ibu dari satu orang anak lanang nih, jadi aku harus ngurusin anak lanang satu-satunya ini. Aku harus nyedokin pupnya, ngebersihin pasir, nge-refill minum, sama makanan juga. Sekaligus aku harus ngerapiin ruang tamu nih, karena ada paket Shopee yang tadi pagi datang, gak sempat aku buang-buangin dusnya. Kalau udah beres semua, barulah nih aku naik ke lantai 2 buat beres-beres baju kotor dan ngerapihin laptop. Satu hal yang aku pelajari kalau tinggal sendiri yaitu aku sadar bahwa aku tuh punya kekuatan yang aku gak tahu kalau aku punya. Paham gak sih? Gini, dulu itu aku anaknya manja, gak bisa sendirian. Tapi setelah tinggal sendiri selama 2 tahun, gila sih. Ternyata aku tuh punya power yang luar biasa. Aku belajar buat benerin kompor, emang aneh ya. Aku juga belajar buat mengeluarkan 100% effort untuk apa yang aku mau. Aku belajar tentang dunia perlistrikan, gila banget gak tuh? Aku juga belajar buat time management, ini yang paling penting nih. Buat membagi waktu antara pekerjaan, urusan rumah, waktu buat diri sendiri juga, dan masih banyak lagi. Nah, sekalian ngomongin tentang skincare, hari ini aku mau nyobain krim yang baru aja datang pagi ini lewat Shopee. Ini krimnya namanya La Roche-Posay. Bener gak sih? Krim ini namanya Le Balm B5+. Oke, jangan ketawa sama pronunciation aku. Aku bukan orang Prancis. Buat produk badan, aku cinta banget sama The Body Shop body butternya yang saya. Teksturnya rich, creamy, padat, aromanya juga lembut banget, nggak ngeganggu pas tidur. Ditambah lagi bio oil ini juga bagus banget buat hydration dan ngilangin bekas-bekas di kulit. Good morning, happy Selasa. Hari ini jadwal aku cukup padat. Setiap harinya jam 9 aku tuh ada meeting pagi. Jadi sebelum meeting aku bakal ngurusin urusan asuransi mobil aku dulu. Jadi mobil aku ini ada beset gitu loh karena kegeser sama tiang di parkiran. Jadi aku mau ngeklaimin asuransinya. Sekalian nih mepet banget sama jam meeting, jadi laptop kerjaku harus standby juga buat meeting. Nah ini meetingnya online jadi nggak perlu open cam. Mendekati jam makan siang, aku mau masak yang gampang-gampang aja hari ini. Di tahun 2023 ini aku punya resolusi untuk mencoba lebih sehat dengan mengurangi makan dagingan gitulah, dan mengkonsumsi makanan vegetarian. Cuma sih emang bertahap ya.
ya, nggak bisa langsung nggak makan daging nih. Jadi aku berusaha mengkorporasikan diet ini di lunch aku dulu. Seperti yang aku mau masak sekarang, aku mencoba nih buat nggak pakai produk yang mengandung daging. Sekarang aku mau goreng tahu telur nih, tapi sebelumnya aku bakal masukin tahu telur ini ke dalam tepung maizena yang sudah aku bumbui. Nggak lupa juga prepare bahan lain seperti bawang bombay, bawang putih, dan jamur-jamuran lainnya. Makanan ini bisa kalian buat dalam satu wadah loh, jadi nggak perlu banyak nyuci. Untuk resep sendiri aku nggak bisa ngasih takarannya, karena jujur aja semua bumbu yang aku masukin tuh sesuai feeling aja alias kira-kira. Cuma rasanya sendiri sih lebih ke arah Chinese food ya. Nih ya, aku suka banget loh sama jamur yang panjang-panjang itu loh. Kalau dimasak dengan benar, teksturnya tuh kayak mie. Tada, aku nyebut makanan ini fusion confusion. Karena makanan kuahnya sendiri kayak Chinese food, tapi ada nori, jadi semacam makanan Jepang. Tapi ku tambahin kimchi dari Korea. Wah, bingung gak tuh? BRB, mau maam dulu. Kita hari ini males-malesan sama Mugi. Aku habis kerja dan Mugi here. Hello. Jadi matanya Mugi ini nutup satu. Kalian bisa lihat kayak Mugi. Nah, yang sebelah sini nih nutup dan berair. Jadi aku bakal ngasihin dia obat karena dulu pas kecil dia juga pernah kayak gitu. Jadi matanya tuh nutup-nutup. Mugi, coba kasih tunjuk ke kamera. Mugi, tunjukin ke kamera. Nah, mata yang di sini agak kalah gitu ya sama dari banding yang ini. Jadi aku bakal ngasih dia obat nih, nutup-nutup. Kasian banget. Yuk. Kalau kucing kalian punya masalah yang serupa, ini nih obatnya, rekomendasi dari dokter. Bentuknya paste agak butek gitu. Langsung ditaruh 1 cm tepat di atas bola mata kucing, terus dibuka tutup aja deh matanya. Dipakai sehari sekali, beres. Ini aku manggil orang buat datang ke rumah buat ngepotongin ini semua. Jadi awalnya ini gede banget sampai kalau misalnya mobil masuk itu kayak kena daunnya. Jadi sekarang udah kalau misalnya mobil masuk nggak kena daunnya lagi. Malam ini aku masak lasanya. Resepnya aku ambil dari dus pasta lasanya yang boxnya biru. Dipanggang 12 menit dengan tutup aluminium foil di atasnya, lalu 5 menit tanpa aluminium foil. Hasilnya enak banget woy. Ini aku panggangnya di air fryer. Satu resep box tuh bisa jadi lumayan banyak, sekitar 7 pan kecil kayak gini. Ini nih yang aku benci dari tinggal di rumah. Kenapa? Meskipun rumahnya kecil dan cuma 1 orang ya, aku doang yang tinggal, cuma bersih-bersihnya susah banget. Apalagi nih kayak nih satu-satu nih aku nurunin anak tangga, belum lagi ngepel nih baru nyapu. Nah di sini Mugi juga anak yang agak durhaka, dia nggak membantu sama sekali, dia cuma menjudging aku saat aku bersih-bersih. Kalau bisa ngerusuh deh sumpah. Cuma mungkin karena emang aku seorang yang tinggal, jadi rumah ini juga jarang kotor kecuali di bagian-bagiannya kandang Mugi aja. Nah makanya kalau aku bersih-bersih itu jarang, aku tuh cuma bersih-bersih sekali dalam seminggu gitu lah, kadang-kadang aja 2 kali dalam seminggu. Semua kegiatan ini aku lakukan sebelum meeting pagi, jadi nggak ganggu jam kerja aku juga. Nah ini aku ada spare time, jadi aku mau buat jurnal aku yang udah aku print kemarin. Semua kertas jurnal yang kalian lihat ini aku desain sendiri, jadi nggak ada satu lembar pun yang nggak aku desain. Semua hasil tangan aku, dan kalian nggak akan bisa beli nemu yang sama. Setelah itu habis kerja sekitar jam 4, aku bakal mulai olahraga. Olahraga yang aku lakuin itu 30 menit cardio hit kayak gini. Jadwal olahraga aku sendiri juga nggak pasti, kadang 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu kalau niat. Jadi itu juga selang-seling kayak Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Dan olahraganya sama aja semua, cardio hit kayak gini sampai aku mau mampus. Kalian bisa lihat deh, muka merah, kebakar kayak gitu. Welcome to Felin Vlog. Jadi hari ini itu aku tadi tuh kerja di Starbucks, dan sekarang aku sama Mikael bakal nyari makanan vegan. Ini kemanisan sih, fun fact. Ini manis banget. Namanya ice lemonade, tapi nggak asam, malah manis. Jadi sekarang tuh aku ada di Leko ya kan. Nah makanan vegan yang ada di sini, ini lihat nih, iga, ayam, bebek, udang. Nah ini doang nih yang bisa aku makan nih. Ini aku tadi pesen tuh jamur penyet 1, terus aku pesen terong tepung 1. Udah bosen banget makan tahu ya. Tiap hari makan tahu rasanya. Terus di sini tuh kalian lihat gambarnya aja nggak ada yang
nggak ada yang sayur. Oh my god. Jadi aku kesusahan banget sih tadi nyarinya. Wow, 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 wow. Ini punyanya Michael. Hey, dia pesan ayam penyet, tega banget. Minimal aku makanannya tahu, terong sama jamur. Tega banget. Rok. Rok. Fun fact, ada beberapa vegan yang nggak boleh makan bawang. Aku nggak bisa hidup tanpa bawang. Jujur ya, aku masak semua itu pakai bawang. Jadi aku lebih baik nggak makan terong sama lebih baik aku nggak makan susu sama nggak makan telur. Kayak gitu. Michael yang pesen tahu, cuma aku nyoba. Terus simple tapi enak. Cuma kayak tahu sutra yang di breaded. Terus atasnya ada bawang, daun bawang, sama cabai. Coba enak. Ini terong. Fluffy banget. Kurang garing sih, but okay. Fun fact, aku tuh suka banget makan kangkung. Aku lebih suka kangkung timbang bayam. Ini tadi total kita makan murah juga, pesennya banyak tapi enak. Kita mau cari-cari sorbet yang nggak ada susunya, cuma mango sama raspberry doang pilihan aku, yang lainnya bersusu. Cakep ya, ada cherry-nya. Ini yang nggak bisa aku makan. Oh my god, aku suka banget padahal waffle cone, cuma aku harus hibahkan. Bye bye. Kita bakal nyoba sorbet-sorbetan. Yang sorbet mangga rasanya kayak mangga. Asem banget. Good morning. Hari ini aku sama Mikael bakal pergi meeting berdua, ketemu sama orang gitu lah. Tadi aku barusan ngejemput dia dan sekarang kita isi bensin. Jadi yaudah, jadi kita bakal pergi ke Kokas. So nothing to worry about. Jadi mobil ini itu diisinya Pertamax. Ini aku sengaja isi Pertamax karena banyak orang yang aku ngeliat di YouTube juga ngomong harus diisi Pertamax, nggak boleh diisi Pertalite, dan juga it's okay. Terus mobil ini juga sekali ngisi kalau misalnya dari setengah. Jadi aku tuh punya kebiasaan kalau misalnya ngisi bensin itu harus, kan dia kan full gini ya. Nah kalau misalnya dia udah di tengah udah harus ngisi, tengah udah harus ngisi. Jadi aku nggak nunggu sampai bawah banget baru ngisi. Karena apa? Karena menurut aku juga lumayan mahal ya kalau nunggu sampai bawah. Karena kalau misalnya dari tengah aja buat naik ke atas, buat tangki mobil aku ini bisa makan 350 ribuan untuk Pertamax. Jadi bayangin aja kalau misalnya aku harus ngisi dari bawah banget sampai atas tuh bisa maybe 600 ribuan just for ngisi bensin. We are here, kota Casablanca. Setelah berapa jam kita nyetir ini? Berapa jam? 2 jam. 2 jam akhirnya kita nyampe. Tada, ini lunch aku. Ini aku makan dumpling. Ini vegetarian dumpling. Meskipun vegetarian tapi dia nggak ada telurnya juga dan nggak ada dairy produknya as well.
are vegan, oke? Kayak diet yang now aku doing it, kalian bisa pesan vegan cookies di Starbucks, dimanapun Starbucks pasti ada. Ini vegan chocolate chip cookie. Minta dipanasin, enak banget. Hai vlog, hai, welcome back. Jadi kemarin tuh aku nggak banyak banget ngevlogin buat kalian juga. Aduh, ini kameraku gimana sih? Aku kemarin nggak banyak banget ngevlogin buat kalian juga karena kemarin tuh hektik banget. Jadi aku kemarin tuh ke pameran sneakers yang benar-benar mind blowing banget karena di sana itu ramenya minta ampun. Aku tuh benar-benar stres, kepala aku pusing sampai kemarin malam pas aku pulang pusing banget. Itu siang aku kesana, terus aku nganter laundryan karena laundryanku udah penuh. Ini rambutku aneh ya. Udahlah biarin. Antar laundryan, terus aku juga beli air galon kemarin. Terus aku juga beli ini, aku pergi ke GI, aku beli iPhone 14 Max, tapi yang 128 GB. Ya, buat kerja aja sih ini HP-nya nih. Dudu, lucu ya. Kalau yang aku pakai sekarang ini tuh yang Gold Pro Max juga, tapi giganya gede 512. Ini nih dosnya nih 512. Sedangkan kalau yang aku beli kemarin ini yang 128 yang lebih kecil. Aku tuh kemarin tuh pengen banget kayak ngevlogin kalau aku beli HP, cuma ya udahlah, baterai aku juga udah habis. Aku udah kayak males banget. Itu aku belinya jam 8 malam. So yeah, ini dia the phone. I really like it. I really like the color of it. Ini warnanya purple, deep purple. Jadi nggak kayak norak kayak orang-orang apa sih, kayak jamet. Nggak norak, pokoknya nggak norak. Ini lucu banget. Aku hari ini rencananya mau beliin HP ini casing sama layar. Beli yang murah-murah aja sebenarnya, beli yang 100-200 ribuan buat casing sama anti goresnya. There's my face, anti goresnya. Sedangkan kalau misalnya di HP yang ini, karena HP yang ini kan buat aku pakai daily, buat aku pakai ngonten dan segala macamnya. Jadi HP ini tuh aku pakai casing sama anti gores yang bagus punya. Cuma kalau yang ini bakal ditaruh di rumah ya, bakal dipakai buat kerja, bakal di rumah, bakal buat kayak gitu-gitu aja. Kayaknya aku beli yang murah-murah aja deh. Ini harganya 250.000 dan dapat kamera protektor dong. Wow. Powerbanknya kan sekalian. Buat charger, guys. Ini dapat kamera protektor. Tada, aku udah beli. Ini casingnya clear, ada pelindung kameranya as well, bagus banget. Nih, belinya di Lollipoli, cuma 150.000. Wow.